Selamat pagi para brother yang terkasih. Sejak lahir, manusia sudah memiliki dua kecenderungan dasar, yaitu kecenderungan egois dan kecenderungan altruis. Dalam penelitian di bidang psikologi, orang menemukan bahwa ternyata ketika satu bayi di rumah sakit, ya kalau di Indonesia itu rumah sakit ibu dan anak, seorang bayi menangis di satu ruangan itu, bayi yang lain juga akan ikut menangis. Nah, menurut penelitian para psikolog, itu terjadi karena dalam diri bayi itu sudah ada kecenderungan dasar kebaikan asali untuk peduli dengan orang lain. Tapi di balik kecenderungan altruis itu juga ada satu kecenderungan yang lain, yaitu egosentris, egois. Sehingga kalau kamu masih kecil itu, ketika ada kue, ada apapun itu, pasti dia akan makan sendiri. Ya. Jarang sekali orang memberi kepada orang lain, atau kalau ada ibunya itu ibunya saja. Jadi ada kecenderungan egosentris dalam diri kita manusia, dan itulah original sin kita, dosa asal itu. Dari dulu mungkin kita pikir dosa asal itu dosa Adam dan Hawa, tapi sebenarnya original sin itu kecenderungan itu, egois. Ada orang yang mengatakan ketika kita lahir itu, kepala kita itu menghadap ke pusat diri kita, kan kita kalau waktu di dalam rahim itu tidak berdiri tegak. Ya, panggilan kamu ketika di dalam rahim itu posisinya bukan tegak, berdiri lurus, tidak, tapi masih bongkok ya. Kepala menghadap ke pusat, ya, ke tubuh. Itu adalah simbol dari kecenderungan egois dari manusia ketika dia masih diciptakan di dalam rahim ibu. Nanti ketika dia sudah besar, makin tegak berdiri, maka seharusnya kecenderungan egois itu sudah hilang, ya, karena sudah tidak lagi terarah kepada diri, kepada tubuh itu. Tapi ternyata masih, ya, karena itu kecenderungan asali manusia, atau dalam bahasa rohani original sin, maka kita akan cenderung jatuh dalam kecenderungan itu untuk mementingkan diri kita sendiri, atau egosentrisme. Hari ini Yesus diperhadapkan dengan orang-orang Farisi, ya, sejak kemarin kita membaca pada Hari Raya Kemerdekaan RI, Republik Indonesia. Juga dua kelompok orang datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang menjerat, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, dengan tujuan yang sama, yaitu keinginan untuk mementingkan diri mereka sendiri. Ya, satu orang Herodian supaya kepentingan politik mereka di Yerusalem, di Yudea itu terwujud karena mereka merasa diri sebagai bangsa pribumi yang berkuasa, dan sementara orang-orang Yahudi itu, yang Farisi itu menolak membayar pajak, ya, selain karena alasan agama, tapi juga karena mereka merasa mungkin sudah terbebani oleh dua pajak yang besar, yaitu pajak perpuluhan dan pajak sebagai penduduk yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Sehingga mereka datang untuk mencobai Yesus dengan tujuan untuk menjerat Yesus, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Hari ini juga mereka dikatakan datang untuk mencobai Yesus dengan pertanyaan yang menjerat, menjebak, karena mereka sudah tahu bahwa dalam perjanjian lama Musa sudah memberikan surat cerai kepada orang yang mau menceraikan istrinya. Sehingga mereka datang coba-coba sama Tuhan Yesus, dia tahu sejarah atau tidak, dia tahu hukum atau tidak. Nah, tapi Yesus menjawab mereka bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Sejak awal manusia sudah diciptakan laki-laki dan perempuan. Sejak awal sudah diciptakan seksualitas itu, yang tujuannya adalah untuk kebersatuan suami dan istri, ya, dalam sisi lain dari kehidupan. Tapi ada sisi lain lagi, ya, yang dijelaskan pada bagian terakhir ya, tadi, bahwa ada orang yang memang sengaja membuat dirinya demikian demi kerajaan Allah, karena tujuan dari Allah menciptakan seksualitas itu adalah untuk persatuan. Ya. Memang dalam hukum perkawinan ada dua tujuan, yaitu persatuan dan untuk kelahiran anak-anak. Tapi kalau Bapak Frater
Paul tidak terarah ke sana. Seksualitas kita diarahkan bukan pada kelahiran anak-anak, tapi pada tujuan yang paling penting, yaitu kebersatuan manusia, kesatuan manusia, supaya kita terarah pada cinta kasih kita kepada sesama kita, bukan untuk dalam rangka cinta biologis, yaitu seperti hubungan suami istri, tidak, tapi cinta yang terarah pada persatuan, persahabatan kita di dalam komunitas. Dan itulah yang persis tadi dikatakan dalam bacaan Injil pada bagian terakhir. Nah, orang yang membuat dirinya demikian karena maunya sendiri demi kerajaan Allah. Nah, di sini sebenarnya Yesus mau mengajak orang-orang Farisi itu untuk berpikir bahwa relasi antar manusia itu, dalam hal ini perkawinan, itu bukan pertama-tama soal bagaimana kita memenuhi kepentingan manusiawi kita, nafsu kita, tapi bagaimana kita mementingkan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu kerajaan surga. Apa itu? Nilai-nilai yang luhur daripada persatuan manusia itu. Bukan hanya soal kebutuhan biologis, saya sudah puas dengan istri yang satu, saya bisa menceraikan dan saya kawin lagi dengan istri yang lain, ya, sehingga bisa poligami, bisa lebih dari 10 atau lebih dari berapa, yang penting punya uang dan kekuatan, ya bisa. Sehingga di sini ada kepentingan pribadi yang mau diusung oleh orang-orang Farisi ini, ya, orang-orang Yahudi. Sehingga Yesus bilang bahwa bukan itu tujuan orang bersatu dalam perkawinan, tapi ada satu nilai yang lebih, yaitu supaya mereka bisa bersatu, mengejar nilai-nilai yang penting, nilai cinta yang merupakan nilai esensial dari seksualitas itu. Seksualitas manusia itu bukan cuma nilai biologisnya saja, tapi yang paling tinggi dari nilai seksualitas itu adalah kasih, cinta. Dan itulah yang persis mau kita praktekkan sebagai seorang biarawan atau biarawati, yaitu mengejar nilai tertinggi dari seksualitas, yaitu cinta yang mempersatukan antar manusia. Nah, itulah yang mau ditekankan dalam bacaan Injil tadi. Makanya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang bicara tentang perkawinan, dia bilang karena waktunya sudah dekat, yang bersuami atau beristri hendaknya berlaku seperti mereka tidak beristri atau bersuami, karena bukan bahwa mereka kesetinggal istri atau kesetinggal suami, tidak, tapi berpikir sesuatu yang lebih daripada hanya hubungan suami istri yang manusiawi itu cinta yang bersatukan mereka satu sama lain sebagai suami dan istri. Dan itulah nilai kerajaan Allah yang dikejar dalam persatuan suami istri. Dalam bagian lain dari suratnya, Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seakan-akan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita buat itu bukan terarah pada kepentingan manusiawi kita, nafsu kita, tapi pada kepentingan yang tinggi, nilai-nilai kerajaan Allah yang luhur, ya, di mana Allah menghendaki kita mengejar itu, melakukan itu. Para konfrater yang terkasih, mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini bahwa hidup kita dalam kebersamaan ini, kalau kita hanya berpikir tentang kepentingan diri kita, nafsu kita, pasti komunitas ini tidak akan jalan. Nilai luhur, persatuan, persaudaraan, kasih dalam tarekat kita itu tidak akan jalan kalau kita sibuk mementingkan kepentingan diri kita sendiri, nafsu kita masing-masing. Pasti komunitas ini akan kacau. Maka mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh mencari nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita, dalam setiap peristiwa hidup kita, dalam aturan-aturan yang ada di komunitas ini, karena itulah yang penting bagi kelangsungan hidup kita, bagi sukacita hidup kita yang sejati, bagi kerajaan surga. Semoga demikian. Amin.